Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semua anak-anak? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, coba sebelum masuk kepada kegiatan belajar dan mengajar, terlebih dahulu coba oleh ketua kelas mohon disiapkan ya. Duduk, siap, gerak, berdiri dalam hati, mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin sebelum masuk kepada kegiatan KBM, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kehadiran kalian ya. Takutnya ada yang nggak hadir pada kesempatan hari ini. Kelas 7B ya? Aida? Iya. Alaya Putri Derista? Ayu Andira? Hadir. Dara Intan Martsah? Ahza Alfiano, Andres Andri, iya, Amama Arif, Arya Dienta. Sakit ya? Ada surat? Ada. Oh iya iya. Kita doakan mudah-mudahan teman kalian cepat sembuh ya. Amin. Ya. Kemudian Badai Erlangga, Dude Herlino, Galus Sukmawijaya, Intan Nurhayati Putri, M. Dikra ASP, M. Radit Putra Koswara, Muhammad Ardian, Muhammad Farhan Sebastian, M. Fatur Rahman Alawi, M. Rival Afandi, Neng Keila Agustina, Nikita Willy, Norita Triani, Nova Liviana, Putra Aditya Ruslan, Ramdhani, Rehan, Rizky Sutiawan. Sakit ya? Rizal Gibran Gunawan? Sakit. Siti Zaina Alifa? Hadir. Safiranul Alika? Yulia Anggraini? Hadir. Ya, ada yang belum terabsen oleh saya? Sudah, alhamdulillah. Ya. Mohon diperhatikan ke depan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tentunya mungkin dalam kegiatan aktivitas pembelajaran ya. Mungkin kalau Pak Angga masuk ke kelas ini, utamanya ke kelas 7B ini, hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan Pancasila. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dari awal kita udah melaksanakan kegiatan, barusan membacakan doa, kemudian dicek kehadiran, kemudian Bapak ingin terlebih dahulu melihat kerapian kalian dulu. Coba berdiri. Ya. Yang belum dimasukkan bajunya, mohon dirapikan ya. Mohon dirapikan. Sudah, Pak. Sudah ya semua ya? Berarti kalian udah siap melaksanakan kegiatan belajar. Oke. Udah siap ya? Siap. Ya, dipersilakan duduk kembali. Nah, untuk menghangatkan pada kesempatan siang hari ini supaya kalian lebih bersemangat mengikuti materi yang nanti akan disampaikan pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu mari kita melakukan sedikit pemanasan lah ya, agar kegiatan pada kesempatan ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian timbul spirit, timbul semangat ya. Mungkin kita akan awali, dipersilakan mungkin yang berani untuk ke depan memandu untuk kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Mungkin ada? Saya, Pak. Iya, silakan. Ayu Andira ya? Ya. Silakan ke depan ya. Oke, kita hari ini akan
Iya, tepuk tangan. Iya, terima kasih ya Saudari Ayu Andira yang telah memandu. Mungkin itu sedikit menyegarkan lah suasana pada kesempatan hari ini di dalam menghadapi kegiatan KBM, karena mungkin kegiatan KBM ini harus seimbang ya. Jadi ada ice breakingnya, kemudian ada seriusnya. Nanti mungkin sebelum kepada tahapan materi terlebih dahulu mungkin seperti itu kegiatannya. Kita hari ini akan mempelajari konsep mata pelajaran pendidikan Pancasila yang mungkin materi yang kemarin pertemuan-pertemuan yang sudah lalu kita sudah mempelajari tentang konsep Pancasila ya, nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu merupakan salah satu ideologi negara Indonesia. Ideologi negara kita. Landasan fundamental negara Indonesia adalah Pancasila. Mungkin materi yang kemarin seperti itu yang sudah dijelaskan. Ada beberapa asas yang memang terkait Pancasila itu. Yang pertama asas ketuhanan, kemudian asas kemanusiaan, asas persatuan, asas kerakyatan, dan asas keadilan. Ya, itu sedikit mereview materi yang kemarin. Kita hari ini akan mempelajari tentang bab 3 patuh terhadap norma. Oke. Nah, mungkin sebelum memasuki kepada materi yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar atau mungkin pernah melihat referensi baik dari Google, kemudian internet, ataupun misalnya dari referensi buku lainnya. Apa sih itu norma? Silahkan yang mau menjawab. Norma itu adalah aturan-aturan. Aturan? Aturan. Aturan-aturan, iya. Aturan-aturan yang diterapkan mungkin seperti itu. Oke. Nah, bagus ya, jawabannya bagus sekali. Jadi norma itu adalah aturan-aturan yang diterapkan atau dibuat ya. Kalau misalkan tidak ada norma, bagaimana menurut Ayu? Menurut saya sendiri sih mungkin bakalan acak-acakan, tidak tersusun. Tidak tersusun. Iya. Pranata kehidupan masyarakat. Iya. Oke. Ada yang lain yang bisa menjawab? Oh, iya. Norma adalah aturan yang menjadi petunjuk bagi setiap manusia untuk melakukan tindakan yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan oleh manusia kepada manusia lain. Oke, bagus, tepuk tangan. Semua jawaban teman kalian itu tidak ada yang salah. Jadi ada yang menjawab norma itu adalah aturan yang dibuat. Ya, kalau misalkan tidak ada norma, maka sistem pranata sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat akan acak-acakan, kata teman kamu. Ya, Ayu menjawab seperti itu. Bagus. Kemudian kata Dara juga sama. Jadi kalian sudah mungkin bisa melihat lah. Jadi sebelum masuk kepada materi yang nanti akan dijelaskan, akan masuk kepada bab 3 yang kita akan bahas hari ini. Jadi Pak Angga ingin mengetahui sejauh mana kalian bisa mengetahui atau misalnya memiliki referensi tentang norma itu sendiri. Ya, laki-laki ada yang mau menambahkan? Laki-laki, silakan. Apa itu norma? Tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, melalui diskusi peserta didik mampu menyebutkan pengertian dan macam-macam norma. Itu yang pertama, ya. Jadi peserta didik harus mampu, diharapkan nanti sesudah kegiatan ini, sesudah kegiatan KBM ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan pengertian dan macam-macam norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi nilai penting norma bagi seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga, dari tujuan pembelajaran ini, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil diskusi kelompok tentang norma. Nah itu, jadi tujuan pembelajaran yang dicapai hari ini, Bapak ingin kalian nanti ke depannya pingin supaya tujuannya itu tercapai. Tadi kita sudah mengkaji tentang tujuan pembelajaran, kita lanjutkan dengan norma dalam masyarakat. Nah, ini berbicara tentang norma dalam masyarakat. Ada berapa poin norma itu? Norma apa saja mungkin yang bisa menyebutkan, acungkan tangan. 4. Oke, 4 ya. Ayo, apa aja?
norma agama, kesopanan, kesopanan, kesusilaan, hukum. kemudian norma Hukum. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Betul. Ya, kata teman kalian, kata Ayu, norma itu ada 4. Ada 4 yang mengatur sistem hidup bermasyarakat. Tadi mungkin teman kalian menjelaskan kalau misalkan tidak ada norma, maka akan acak-acakannya. Akan acak-acakan. Kehidupan bermasyarakat tidak akan karuan. Akan tidak tertib, tidak tertata. Makanya dibuatlah sistem norma itu sendiri. Norma itu ada 4. Norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan. Nah, di sini kita kalau misalkan berbicara poin A, norma dalam masyarakat, ya, norma dalam masyarakat itu perlu. Kemudian yang B, pelanggaran norma. Kalau misalkan melanggar norma itu bagaimana nantinya? Hari ini kita akan mengkaji konsep norma ini dengan Pak Angga ingin menerapkan konsepnya itu problem based learning, ya, pada kesempatan pertemuan KBM hari ini. Ya, mungkin kita akan nanti diarahkan kalian ke konsep-konsep bagaimana kita sebagai peserta didik harus lebih bisa mengetahui, ya, mengetahui apa yang nanti akan pesan apa yang akan nanti disampaikan pada kesempatan bab 3 ini. Tentang norma itu sendiri. Nah, kita ini udah dibentuk 4 kelompok, ya. Saya mungkin yang kelompok pertama yang ini diketuai oleh Ayu Andira, kemudian kelompok yang kedua diketuai oleh saudari dari Intan Martsah, kemudian kelompok 3 diketuai oleh M Radit Putra Koswara, kemudian kelompok 4 diketuai oleh Rehan, ya. Karena di sini konsepnya problem based learning, ya, Bapak ingin membagikan sebelum nanti ada tahap terakhir, ya. Jadi ini ada tahapan diskusi peserta didik. Nanti Pak Angga ingin memberikan sebuah lembar kerja peserta didik, ya, yang harus kalian cermati, ya. Membawa handphone Android, ya? Bawa. Oke, saya bagikan sekarang. Ini untuk kelompok 1, Ya. ya. Kemudian untuk kelompok 2, kelompok 3, ya. Ini. Oke. Ini kelompok 4. Silahkan kalian, ya, handphone Androidnya dibuka. Dibuka, itu ada link. Silahkan diarahkan kalian itu untuk melihat YouTube. Kalian cermati, ya, dari tiap kelompok karena ini sesi diskusi, ya. Kalian pecahkan permasalahan itu. Bagaimana, apakah masuk pelanggaran norma apa? Kemudian kalian itu ada pertanyaan di LKPD, di lembar kerja peserta didik. Kalian silahkan diskusikan secara bersama, ya. Silahkan. Nah, coba. Silakan ditulis aja. Coba yuk. Yang kelompok 1, ya. Iya. Ini coba udah dilihat itunya videonya. Sudah. Udah, ya. Silakan. Itu tentang apa, ya? Tentang norma kesusilaan. Oh, iya, iya. Silakan, ini anggotanya silakan proaktif membantu, ya, mengeluarkan ide-ide inspiratifnya. Jawabannya hasil dari melihat video ini, ya. Iya. Oke. Coba pengen lihat saya di kelompok 2.
Oke, ini mah norma. Sopanan. Oke. Udah ya? Udah, Pak. Oke. Coba saya untuk kelompok pertama, silakan ke depan. Baik, Pak. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oke. Saya Ayu Andira, perwakilan dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan salah satu video yang mungkin kelompok saya lihat. Ya. Jadi, saya itu dikasih pertanyaan. Pertanyaan 1 yang berbunyi, apa yang kalian dapatkan setelah melihat tayangan video tersebut? Dan kelompok saya menjawab, video contekan siswa saat ujian. Ya. Pertanyaan kedua, langkah apa yang harus dilakukan oleh sekolah supaya hal tersebut tidak boleh terjadi? Dan kelompok saya menjawab, sebaiknya sekolah memberi hukuman atau mempertegas kembali aturan-aturan yang ada di sekolah, atau kalau dua pendapat itu tidak berefek jera kepada anak murid yang melanggar peraturan sekolah, atau panggil saja kedua orang tua murid. Dan pertanyaan ketiga, kasus tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma apa? Dan saya menjawab, kelompok saya menjawab, dari video yang saya lihat, kasus dari video itu mengandung pelanggaran-pelanggaran yang melanggar norma kesusilaan. Iya. Baik, ada pertanyaan? Ya. Tepuk tangan dulu buat teman kalian. Ya. Oke. Boleh yang punya pertanyaan? Ini bagus ya, sebentar ya, yuk. Ini hasil penjelasan presentasi dari kelompok pertama. Jadi mereka sudah melihat video yang ditugaskan untuk memecahkan sebuah permasalahan ya. Ya. Jadi hasil dari pengamatan mereka itu adalah poin pelanggaran norma kesusilaan. Nah, mungkin di antara kalian ada yang mau ditanyakan mungkin ke kelompok yang 1. Jika memang saran-saran itu tidak berefek jera kepada anak muridnya, maka harus seperti apakah tindak selanjutnya? Menurut saya sih ya, minta ketegasan dari sekolahan, atau tidak, mungkin ketegasan dari sekolahan tidak berefek jera kepada anak muridnya. Lebih baik ya minta orang tuanya saja supaya dipertegas saja hukumannya. Oh iya. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Iya. Kalau misalnya puas enggak jawabannya? Puas ya. Mungkin dari anggotanya? Tidak. Yang ingin menambahkan? Tidak. Enggak. Baik, hanya segitu yang hanya bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan dengan hormat kepada kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari pengamatan atau cermatan ya. Baik, dari Bapak. tutorial tadi dari YouTube. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai wakil ketua kelompok, Ya. dan kelompok saya ada Kaila, Alia, Ima, dan Aida. Di sini saya akan mempresentasikan video yang kebetulan sudah ditonton oleh kelompok saya, videonya tentang sampah. Saya diberi pertanyaan, ada 4 pertanyaan ini ya. Yang ke-1, apa yang kalian dapatkan setelah melihat tayangan video tersebut? Dan jawabannya, membuang sampah sembarangan mengakibatkan kebanjiran. Pertanyaan kedua, bagaimana menurut pendapat Anda cara mengantisipasinya supaya hal tersebut tidak terjadi? Jawabannya, dilarang membuang sampah sembarangan di area selokan, sungai, dan lingkungan sekitar. Pertanyaan ketiga, apa yang akan terjadi apabila masyarakat tidak peduli terhadap sampah? Jawabannya, mengakibatkan kebanjiran. Pertanyaan keempat, termasuk kepada pelanggaran norma apa kasus tersebut? Jawabannya, norma kesopanan, karena norma kesopanan yang berhubungan dengan orang lain atau masyarakat.
Pelaksana norma kesopanan adalah kita harus menghargai dan menghormati masyarakat di lingkungan sekitar. Iya. Kalau tidak melakukan pelaksanaan norma dengan baik, maka akan mengakibatkan pelanggaran atau sanksi yang pelanggarannya atau sanksinya adalah dicemoohkan atau tidak dihargai. Baik, ada pertanyaan? Ya, sebentar. Tepuk tangan dulu ya, santai. Bagus. Terima kasih ya untuk Dara Intan Marsah sebagai ketua kelompok 2 yang telah mempresentasikan, dan ini berkat kerjasama tim anggotanya. Silakan yang ingin bertanya dari kelompok mana? Saya. Oke. Ayo. Jika masyarakat tetap membuang sampah sembarangan, Iya. meskipun sudah diperingati atau dibicarakan, Iya. sebaiknya harus melakukan apa? Ya, dipersilakan menjawab. Maka diberi teguran agar tidak membuang sampah sembarangan sih. Jika teguran tidak membuat efek jerah kepada masyarakat itu, Maka alangkah baiknya kita harus dilaporkan ke RT agar diberi peringatan. Oh, diberikan. Ya, oke, tepuk tangan. Nah, kita sebagai pelajar, sebagai peserta didik, kalau misalkan ada yang membuang sampah secara sembarangan, maka kita harus mengingatkan. Karena bukan hanya kita bisa melihat aspek dari kebersihannya, kemudian kita juga kalau misalkan ada yang membuang sampah sembarangan, itu rentan dengan penyakit, apalagi memasuki musim penghujan ya. Itu rentan banjir dan lain-lain. Yang saya Ya. bisa sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dan jawaban yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ke-1. Ya. Apa yang kalian dapat setelah melihat video itu? Ya. Pelanggaran terhadap norma hukum adalah tindakan yang melakukan aturan yang tidak sesuai hukum yang berlaku. 2. Apa tujuan pemerintah melakukan operasi zebra Pegang kamu. Jangan dipegang. Oke. terhadap apa pengertian dan apa pendapat kita melakukan operasi zebra? Iya. Dapat apabila kita melakukan aturan lalu lintas maka Tangan. Oke, masih semangat ya? Masih semangat? Tinggal satu kelompok lagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rehan, ketua kelompok 4. Anggota saya bernama Rehan, Andres, Jikra, Farhan, Amar, dan Adli. Iya. Saya akan mempresentasikan hasil lihat tayang video tersebut. Pertanyaan: apa yang kalian dapatkan setelah melihat tayangan video tersebut? Jawaban nomor 1. Setiap umat yang beragama harus mempunyai sikap toleransi. Pertanyaan nomor 2. Apa yang kalian ketahui tentang toleransi antar umat beragama? Dan apa akibatnya kalau kita tidak saling menghargai terhadap sesama umat beragama? Jelaskan. Jawaban nomor 2. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela. Kalau tidak ada toleransi, akan terjadi keributan antar umat beragama. Pertanyaan nomor 3. Sikap toleransi antar umat beragama termasuk pengamalan sila ke berapa? Jawaban. Oke, cukup. Tepuk tangan. Ya. Udah ya? Silakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ya. Dikumpulkan saja. Silakan dikumpulkan.
Oke. Kelompok 1. Ya. Kemudian norma. Ya, norma. Ya. Jadi ada 4 ya, ada 4 norma yang ada di masyarakat. Jadi kita jangan sampai melanggar norma-norma itu, karena adanya norma untuk melakukan ketertiban atau supaya kehidupan peranata sosial di masyarakat menjadi tertib. Nah, sekarang pengisian Google Form. Silakan dibuka handphone Android-nya. Diklik ya. Itu ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan dibuka handphone Android-nya. Google Form-nya udah di-share-kan ya? Silakan diisi. Silakan diisi, dikasih waktu 5 menit. Dinamai nama kalian. Ada yang belum ngerti ya? Tidak ada, Pak. Semuanya, Pak. Oke. Silakan diisi. Dikasih nama, kelas. Diklik kelas. Silakan. Kelas 7B. Namanya ditulis, berikutnya diklik. Ya? Nama lengkap. Silakan. Ya? 7B. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah selesai melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan metode pembelajaran problem based learning. Alhamdulillah dari kelompok pertama, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelas 7B ini semua kalian proaktif di dalam kegiatan pembelajaran ya. Mungkin untuk pertemuan yang selanjutnya nanti akan dibahas kembali atau diperkuat kembali tentang norma dan sistem implementasinya ya itu. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini cukup sekian ya. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat. Oke? Sebelum disiapkan ya, saya ingin mendengar tepuk semangat dulu ya untuk hari ini. Oke, siap, lanjut. Tepuk semangat dulu dikomando oleh ketua. 1, 2, 3. Ya. Sebelum. Ya, sok. Oke, ya. Cukup ya? Cukup sekian. Dipersilakan untuk ketua menyiapkan ya. Duduk siaga, berdalam hati, mulai. Selesai dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semua.